Shalom. Pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya tujuan hukum-hukum yang sering kita dengar, khususnya hukum Sabat? Di Matius pasal 12, kita disuguhkan kisah menarik tentang Yesus yang menghadapi orang Farisi karena murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Konflik ini membuka pintu untuk memahami bagaimana Yesus memandang hukum agama, bukan sebagai beban yang mengikat, tapi sebagai sesuatu yang harus melayani kebutuhan manusia. Tapi bukan hanya itu, dalam pasal ini juga kita menyaksikan kuasa kasih Yesus yang menembus aturan kaku lewat penyembuhan dan ajakannya kepada semua yang letih dan berbeban berat. Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa belas kasihan lebih penting daripada aturan. Apa makna undangan Yesus bagi kita yang hidup di zaman penuh tekanan dan tantangan ini? Di video kali ini, kita akan menyelami Matius pasal 12 dengan hati terbuka, mengupas pesan Yesus yang relevan sampai hari ini, dan menemukan bagaimana kita bisa hidup lebih ringan dan penuh damai dalam mengikutinya. Yuk, kita mulai! Dalam Matius pasal 12, kita diajak menyimak sebuah kejadian yang sederhana tapi penuh makna. Yesus dan murid-muridnya melewati ladang gandum pada hari Sabat. Murid-murid yang lapar mulai memetik bulir gandum, bahkan sambil berjalan mereka makan langsung. Di mata orang Farisi yang sangat ketat dalam menjaga aturan Sabat, ini adalah pelanggaran serius. Mereka pun langsung menegur murid-murid Yesus, menuduh mereka melanggar hukum hari Sabat yang seharusnya menjaga kesucian hari itu. Namun Yesus menjawab dengan cara yang mengejutkan, sekaligus mengajak kita untuk berpikir lebih dalam. Dia mengingatkan orang Farisi tentang Raja Daud yang pernah dalam keadaan lapar, makan roti persembahan yang hanya boleh dimakan para imam. Dengan mengutip kisah ini, Yesus menegaskan bahwa kebutuhan manusia, terutama kebutuhan dasar seperti makan, dapat menjadi alasan yang sah untuk melanggar aturan yang kaku jika aturan itu malah memberatkan manusia. Lebih jauh lagi, Yesus berkata sesuatu yang sangat menggugah. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dengan kata-kata ini, dia menegaskan bahwa hukum dan aturan agama seharusnya ada untuk melayani dan memberkati manusia, bukan sebaliknya menjadi beban yang memberatkan dan mengekang kebebasan manusia. Hukum itu bukan untuk diikuti secara kaku, tanpa melihat konteks, melainkan untuk mengutamakan kasih dan kebutuhan sesama. Dari sini kita belajar sebuah pelajaran penting yang sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang. Kita sering kali terjebak dalam aturan, tradisi, atau kebiasaan yang membuat hidup terasa berat dan penuh tekanan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak kehilangan hati dan tujuan dari aturan itu sendiri, yaitu untuk melindungi dan memuliakan kehidupan manusia. Pesan ini mengajak kita untuk membuka mata dan hati agar lebih peka melihat kebutuhan sesama dan mengutamakan belas kasihan di atas aturan yang kaku dan tidak fleksibel. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, Yesus mengajak kita untuk menjalani hidup yang lebih manusiawi dan penuh kasih. Di tengah ketegangan soal hari Sabat, Yesus tidak hanya bicara, tapi juga bertindak dengan penuh belas kasih. Ketika dia melihat seorang pria dengan tangan yang lumpuh di rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus menghadapi tantangan besar dari orang Farisi. Mereka sangat kaku dalam menjalankan hukum Sabat, bahkan sampai menghalangi perbuatan baik. Yesus bertanya kepada mereka, bolehkah berbuat baik pada hari Sabat atau tidak? Pertanyaan ini menantang pola pikir mereka yang terlalu terikat pada aturan tanpa melihat esensi dan tujuan sejati dari hukum tersebut.
Menolong orang yang menderita adalah sesuatu yang mulia dan harus didahulukan, bukan dilarang hanya karena hari itu adalah hari Sabat. Dengan penuh kuasa dan belas kasihan, Yesus menyembuhkan pria itu. Tindakan ini bukan hanya menyembuhkan fisik pria tersebut, tapi juga menunjukkan bahwa kasih harus mengalahkan kaku dan keringnya aturan. Kasih dan belas kasihan menjadi prinsip utama yang harus mengarahkan perilaku kita, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia. Namun, tindakan Yesus ini semakin memanaskan suasana. Orang Farisi tidak terima, bahkan mulai merencanakan cara untuk menjebak dan menyingkirkan Yesus. Ini memperlihatkan betapa sulitnya menerima ajaran yang membebaskan dan penuh kasih, terutama saat mereka sudah terlalu nyaman dengan cara lama yang penuh aturan dan tekanan. Situasi ini mengingatkan kita bahwa hidup seringkali penuh dengan pilihan antara mengikuti aturan yang kaku atau mengutamakan kasih dan kebaikan. Yesus mengajak kita untuk selalu memilih kasih, bahkan jika itu berarti kita harus berbeda atau menghadapi kritik dari orang lain. Pesan Yesus dalam menyembuhkan pada hari Sabat ini sangat relevan untuk kita hari ini. Di tengah berbagai aturan dan tekanan hidup, kita diajak untuk tidak kehilangan hati dan melupakan belas kasih sebagai inti iman dan tindakan kita. Setelah tindakan belas kasih yang penuh kuasa itu, pertentangan antara Yesus dan para pemimpin agama makin memuncak. Orang-orang Farisi yang sudah marah karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, kini melontarkan tuduhan yang sangat serius dan jahat. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul yang dianggap sebagai raja setan. Tuduhan ini bukan hanya menyerang tindakan Yesus, tapi juga karakter dan kuasanya. Yesus dengan tegas dan bijaksana menanggapi tuduhan tersebut. Ia menunjukkan betapa tidak masuk akal dan bertentangannya tuduhan itu dengan logika yang sederhana namun kuat. Jika Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan, berarti dia memecah belah kerajaan setan sendiri. Tidak mungkin sebuah kerajaan yang terpecah dapat bertahan. Akhirnya pasti akan hancur. Dengan alasan itu, Yesus menegaskan bahwa kuasanya datang dari Roh Kudus, sumber hidup dan kebenaran. Roh Kudus bekerja membawa pemulihan, damai, dan keselamatan, bukan kekacauan dan kehancuran. Inilah bukti otentik bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah, bukan pelaku kejahatan yang harus dihindari atau disingkirkan. Dalam peristiwa ini, Yesus juga mengingatkan kita akan bahaya dosa penghujatan terhadap Roh Kudus, dosa yang tidak akan diampuni. Penolakan total terhadap karya Roh Kudus sama saja dengan menutup pintu keselamatan dan kehidupan kekal. Ini menjadi peringatan yang sangat serius bagi kita, agar selalu membuka hati dan pikiran kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Reaksi orang Farisi yang semakin keras kepala menunjukkan betapa sulitnya menerima kebenaran ketika hati sudah tertutup. Namun Yesus tetap mengajak semua orang untuk percaya dan membuka diri kepada karya Allah yang hidup. Kisah ini mengajarkan kita untuk waspada terhadap sikap menolak dan menghakimi tanpa dasar, serta untuk selalu percaya kepada kuasa Roh Kudus yang membimbing dan memulihkan hidup kita. Dalam perjalanannya mengajar dan melayani, Yesus menghadapi sikap keras kepala dan ketidakpuasan orang-orang sezamannya. Ia mengumpamakan mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan saling berseru, tetapi tidak pernah puas dengan apa yang diberikan. Baik Yohanes Pembaptis yang berpuasa maupun Yesus sendiri yang makan bersama orang berdosa, keduanya ditolak dan dikritik. Perumpamaan ini menggambarkan betapa sulitnya membawa kebenaran dalam dunia yang keras kepala
dan mudah merasa tidak puas. Sikap seperti ini membuat orang sulit menerima pesan keselamatan, sekalipun itu disampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Orang-orang zaman itu menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, tapi karena hati mereka sudah tertutup dan tidak mau berubah. Yesus mengingatkan kita untuk tetap teguh dan setia dalam menjalankan panggilan membawa terang dan kasih, meskipun menghadapi penolakan dan kritik. Pelayanan yang benar tidak selalu diterima dengan mudah, tapi Roh Kudus akan menyertai dan menguatkan setiap langkah kita. Lebih dari itu, Yesus menegaskan hubungan yang sangat erat antara dirinya dan Bapa di sorga. Segala sesuatu telah diserahkan kepadanya oleh Bapa, dan hanya Dia yang mengenal Bapa secara sempurna. Begitu pula sebaliknya, hanya mereka yang Anak kehendaki akan diperkenalkan kepada Bapa melaluinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, sumber hikmat dan keselamatan. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan pribadi dengan Yesus adalah kunci utama untuk mengenal Allah dan menerima hidup yang kekal. Pesan ini sangat penting bagi kita yang hidup di zaman penuh tantangan dan keraguan. Kita diundang untuk terus membuka hati, belajar dari Yesus, dan berjalan dalam iman meskipun dunia di sekitar kita penuh penolakan. Di tengah berbagai tantangan dan penolakan yang dialami, Yesus memberikan sebuah undangan yang sangat menguatkan dan penuh kasih. Ia berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 12 ayat 28. Ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah janji nyata bagi setiap orang yang merasa lelah oleh beban hidup, baik beban fisik, mental, maupun rohani. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya dengan segala pergumulan, kegelisahan, dan keletihan yang kita alami. Dia menawarkan ketenangan jiwa dan kelegaan yang sejati, sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Beban yang ia berikan adalah ringan, dan kuk yang kupasang adalah kuk yang membawa damai dan sukacita. Melalui undangan ini, Yesus menegaskan bahwa mengikuti Dia bukan berarti hidup tanpa tantangan, melainkan hidup dengan pengharapan dan kekuatan yang berasal dari hubungan yang intim dengannya. Ia mengajak kita untuk belajar darinya yang lemah lembut dan rendah hati, karena dengan sikap itu, kita dapat menjalani hidup dengan penuh damai, meskipun di tengah badai kehidupan. Pesan ini sangat relevan bagi kita yang hidup di zaman modern ini, di mana tekanan hidup seringkali membuat kita merasa tertekan dan putus asa. Yesus menawarkan sebuah jalan keluar yang membawa kelegaan dan damai sejati, mengajak kita untuk menyerahkan segala beban kepadanya dan berjalan bersamanya setiap hari. Undangan Yesus ini juga mengingatkan kita bahwa kasih dan belas kasihan harus menjadi landasan dalam menjalani kehidupan iman. Dalam menghadapi masalah dan tantangan, kita tidak sendiri. Yesus selalu siap menopang dan memberi kekuatan agar kita bisa terus maju dengan sukacita dan pengharapan. Mari kita renungkan undangan ini dan buka hati kita untuk datang kepada Yesus, menerima damai yang hanya Dia bisa berikan. Dengan memikul kuknya dan belajar darinya, kita akan menemukan kehidupan yang penuh arti, damai, dan sukacita sejati.